Pada tahun 1942, seorang pria tua tinggal di Perancis dan berjualan di sana. Dia bersama istri dan anak perempuannya mencoba bertahan hidup di tengah-tengah perang, terutama dari tentara Jerman. Bahkan, mereka juga menutupi identitas mereka. Ya, film dengan judul Monsieur Batignolles yang dirilis pada tahun 2002 yang lalu ini akan menceritakan kisahnya. Jadi kala itu, Prancis sedang diduduki oleh banyak tentara Jerman dan mereka sedang memerangi orang-orang Yahudi. Jika tertangkap, mereka akan digantung. Oleh karena itu, pria tua yang bernama Batignolles ini menutupi identitasnya termasuk istri dan anak perempuan mereka. Dia tinggal di sebuah toko kecil bersama kekasih dari anaknya yang berkebangsaan Jerman. Pagi itu, datang pria mengenakan pakaian hitam dan mendatangi salah satu orang Yahudi yang tidak lain adalah tetangganya Batignolles. Mereka berencana meninggalkan Perancis dan akan pergi ke zona bebas yang ada di Swiss. Bersama dengan itu, Batignolles kehilangan hamsternya. Kekasih anaknya yang bernama Pierre mencurigai kalau yang mengambil hamsternya Batignolles adalah anak dari tetangga mereka. Alhasil, Batignolles naik dan mencegat ayah anak-anak itu. Sementara Pierre mencoba menghubungi polisi karena melihat tetangganya akan kabur meninggalkan Perancis. Batignolles menuduh pria itu kalau anak-anak mereka telah mencuri hamsternya. Masalahnya tidak ada bukti. Karena terburu-buru, akhirnya pria itu memberikan Batignolles sebuah cincin sebagai tanda ganti. Tapi sayang, polisi udah keburu datang. Alhasil mereka ditangkap, termasuk anak dan istrinya. Di sini, Batignolles jadi merasa bersalah. Dia tidak bermaksud melakukan itu. Apalagi mereka ini sama-sama orang Yahudi. Ini semua gara-gara Pierre. Melihat rumah tetangganya kosong, Batignolles jadi ingin menempatinya. Apalagi rumah mereka tuh luas dan bagus. Kapan lagi mereka bisa punya rumah yang mewah? Namun sebelum menepati, Batignolles harus berbicara dengan kolonel Jerman yang berkuasa di sana. Karena rumah itu masih dalam sitaan mereka. Jadi, Batignolles harus membayar sejumlah uang untuk bisa menepati rumah tersebut. Mereka lalu mengadakan pesta kecil-kecilan di sana, dihadiri oleh kolonel Jerman tersebut. Di sini, Pierre mencoba mendekati kolonel itu supaya bisa menerbitkan buku hasil karyanya. Ya, Pierre adalah seorang penulis, tapi dia tuh terlalu berobsesi menjadi orang yang terkenal. Masalahnya, beberapa kali tulisannya itu ditolak oleh kolonel karena terlalu banyak kata-kata yang menyinggung. Hingga beberapa saat kemudian, Batignolles mendengar bel pintu berbunyi dan ternyata itu adalah anak dari tetangganya yang ditangkap. Namanya adalah Simon. Bagaimana dia bisa lolos? Ya, dia berhasil kabur ketika ayahnya mencoba mengalihkan perhatian. Pada intinya, Simon dan keluarganya berhasil kabur, tapi mereka terpencar. Ayahnya mengatakan untuk ketemu di rumah mereka, tapi rumahnya sudah ditempati oleh Batignolles. Tentu saja Batignolles terkejut sekaligus panik. Jika ketahuan, anak itu bakalan digantung. Jadi, Batignolles menyembunyikan Simon di loteng di kamar pembantu. Untuk sementara, Batignolles akan bolak-balik mengurusi Simon sampai dia menemukan jalan keluar. Batignolles ingat kalau masih ada kenalannya yang mungkin bisa membantunya. Seorang wanita, ya sama-sama orang Yahudi. Batignolles meminta bantuan untuk menyembunyikan Simon di sana, tapi ternyata di sana juga ada sepupunya Simon yang kabur. Hal ini makin membuat Batignolles jadi pusing. Katanya, untuk mengeluarkan Simon dan sepupunya ini ke zona bebas, mereka membutuhkan uang. Jadi, Batignolles mencoba menjual cincin yang pernah diberikan oleh ayah Simon padanya. Sayangnya, cincin itu ternyata palsu dan harganya sangat rendah. Tapi, Simon mengatakan kalau mereka tuh punya sebuah lukisan asli yang nilai jualnya tuh tinggi. Lukisan itu ditaruh di laci lemari mereka yang kini ada di tempat sang kolonel. Ya, itu adalah pekerjaan yang berat untuk Batignolles. Di sela-sela itu, dari sebelah kamar ada suara orang lagi melakukan permantapan. Batignolles marah-marah dan ternyata itu adalah sang kolonel yang lagi main. Sungguh membagongkan. Batignolles menyadari kalau tempat Simon sembunyi ini sudah tidak aman lagi. Jadi dia memindahkannya ke ruang bawah tanah. Dan esok malamnya, Batignolles mulai melancarkan aksinya mencuri lukisan milik keluarga Simon di kantor sang kolonel. Diam-diam bagaikan ninja, dia sampai ke bentur pintu yang terbuka oleh kolonel. Alhasil, hidungnya mimisan. Tidak hanya itu, sekretaris kolonel melihatnya juga di sana. Karena mimisan, dia memanggilkan dokter. Sementara itu, Batignolles mengambil lukisan tersebut. Sekretaris tidak menemukannya di sana dan dia merasa ada yang tidak beres. Laci lemari kolonel seperti berserakan. Alhasil, dia menelpon kolonel tentang aksi mencurigakan Batignolles. Sampai di rumah, masalahnya belum selesai. Batignolles bertentangan dengan istrinya karena ingin mengambil anggur di ruang bawah tanah. Masalahnya, di sana ada Simon. Batignolles mengecek Simon dan ternyata masalahnya makin bertambah. Sepupu Simon tiba-tiba ada di sana.
Katanya mereka lewat lorong kecil. Lalu tiba-tiba Pierre memanggil-manggil Batignolles, katanya ada telepon dari kolonel ingin berbicara dengannya. Namun Batignolles mengunci pintu itu dan mengancam akan bunuh diri. Dia berusaha mengeluarkan anak-anak dari sana, tapi Pierre mendobrak dan akhirnya melihat mereka. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Pierre akan menghubungi polisi dan kolonel. Ya, pada akhirnya polisi datang, namun mereka malah menemukan Pierre dalam keadaan tak bernyawa. Kira-kira siapa yang melakukan itu? Sementara di pagi harinya, Batignolles berusaha menjual lukisan tersebut dan berhasil menerima 300.000 euro. Batignolles bersiap pergi ke zona bebas malam itu bersama anak-anak. Dia meminta maaf pada anaknya atas kejadian yang menimpa Pierre. Ya, Batignolles lah yang menghabisinya. Dia tidak punya jalan lain. Namun anaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Terlebih lagi, Pierre aslinya memang bukan bagian dari mereka. Perjalanan mereka dimulai menggunakan kereta malam. Batignolles meminta Simon dan sepupunya untuk merahasiakan identitas mereka dan berpura-pura Batignolles adalah ayah mereka. Mereka berhasil sampai di pemberhentian sementara, rumah teman lamanya yang tinggal bersama anaknya yang bernama Martin. Di sana mereka disambut baik. Namun malam itu, karena pengaruh dari Martin yang mengatakan kalau Batignolles adalah seorang kolaborator Jerman, membuat Simon jadi agak kesal. Apalagi dia juga telah mengambil rumahnya. Simon mulai memberontak dan rencananya ingin membawa lari uang tersebut. Dia dan Martin mengobrol di sebuah warung, namun sayangnya ada seorang detektif yang mendengar ucapan tentang orang Yahudi. Simon ditangkap dan diinterogasi. Untungnya, Batignolles datang dengan berbagai alasannya. Polisi sempat curiga, namun begitu ada kesempatan, Batignolles menendang rudal polisi itu lalu kabur. Esok harinya, Batignolles melanjutkan perjalanan dibantu oleh teman dari ibunya Martin. Hingga mereka berhasil masuk ke zona bebas atau Swiss. Tapi perpisahan itu membuat Batignolles jadi tidak tega. Alhasil, dia memutuskan menemani anak-anak itu di zona bebas hingga perang berakhir. Ya, setiap manusia memang memiliki sifat buruk, tapi jauh di lubuk hati yang terdalam, mereka memiliki sifat yang baik. Dan hal itu bisa kapan aja terjadi. Itulah tadi alur cerita film Monsieur Batignolles. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.